Oke, Kak, ini yang kemarin kita bahas kan, yang kemarin kita bahas di paragraf pertama ini, oh sorry, ini pokoknya kemarin kita udah bahas bagaimana itu gagal karena bla 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 bla. Hari ini aku tambahin di paragraf kedua. Ini bukan paragraf kedua sih, paragraf masih kan satu paragraf awal kan kayak gitu. Nah, komen-komennya ada di sebelah-sebelahnya. Nanti tolong dibaca sendiri gimana gimananya. Komen-komen yang ini kayaknya masih terkait dengan grammar deh, terkait dengan grammar. Tapi kan, nah Kak Rini karena hari ini belum ngasih tulisan ke aku ya, aku nggak bisa ngasih komenku ya ini aja masalah grammar dan eh, to tell you the truth kesalahan grammarnya masih banyak Kak. Jadi diperbaiki ya. Terus aku ngasih contoh tentang kan ini. Kemarin Kak Rini kan belum bikin soal ini kan, belum nulis ini kan. Jadi PR-nya adalah nulis ini ya. PR-nya adalah nulis ini. Oke. Ini aku perbaiki dengan ini kan kemarin gagal karena ide yang dimunculkan tidak ada hubungannya dengan learning activity. Ini kalau seumpamanya aku yang disuruh bikin, kalau aku yang disuruh bikin, aku akan membuatnya dengan seperti ini. Aku akan membuatnya dengan cara seperti ini. Memparaphrase dengan cara seperti ini. Jadi, memparaphrase dengan cara ini di mana attending a class and having learning activity with face-to-face method seem better than having virtual meeting. Bahwa datang ke kelas dan memiliki aktivitas pembelajaran dengan metode face-to-face itu terlihat lebih bagus daripada having virtual meeting. Melaksanakan virtual meeting menggunakan aplikasi bla bla bla. Ini kan paraphrase-nya. The positive terms of this, apa sih positifnya? Aku jelasin hal positif itu dengan 2 koma, ada di antara 2 koma ini. Direct interaction between a teacher and student and social skill improvement for students. Jadi keuntungannya apa sih? Keuntungannya adalah direct interaction antara guru dan siswa sama social skill improvement untuk anak-anak. Positive terms itu outweigh the negative impact. Hal positif itu melebihi dampak negatif in the term of distance, dalam hal distance. Jadi di sini itu nerangin kayak kelas manual itu emang lebih bagus daripada kelas virtual. Kelas manual itu lebih bagus daripada kelas virtual. Dalam hal apa sih lebih bagusnya? Dalam hal adanya interaksi langsung antara guru sama murid. Terus itu yang akan menjadi ide pokok di paragraf kedua. Jadi interaksi langsung antara guru dan murid itu akan mengakibatkan apa atau bagaimana dilaksanakan. Setelah tahu bagaimana dan dampaknya emang apa dalam proses pembelajaran. Terus nanti kasih contoh. Itu di paragraf kedua. Di paragraf ketiga nanti muncul itu social skill improvement. Jadi improvement ke kemampuan bersosial. Jadi kalau di dunia nyata, kalau kelasnya itu di dunia nyata, berarti si anak akan punya social skill improvement. Kayak gimana sih? Mereka tahu gimana caranya berteman, mereka tahu gimana minta tolong, mereka bisa menjadi lebih berempati pada orang lain kayak gitu. Kenapa? Karena mereka punya hubungan langsung. Beda dengan kalau kelas itu via online. Kalau via online kan mereka nggak harus berhubungan dengan orang-orang, mereka nggak tahu di sebelahnya kayak apa kayak gitu. Ini yang positif. Terus outweigh the negative impact in the term of distance. Sedangkan negatifnya menjalankan proses ini itu apa sih? Itu jarak itu menjadi sesuatu yang negatif ketika kita melaksanakan kelas secara manual. Contohnya, ketika jaraknya jauh berarti kita tidak bisa mengikuti kelas. Seberapa kita butuh itu ketika rumah kita ketika kita tinggal di tempat yang lebih jauh, ya berarti kita nggak bisa ke sana karena pindah daerah means pengeluaran tambahan atau apa kayak gitu. Jadi nanti dikasih contohnya juga. Jadi itu paragraf keempat. Jadi saya ulangi, paragraf kedua akan berbicara tentang direct interaction antara guru dan siswa. Paragraf ketiga akan ngomong tentang improvement kemampuan sosial. Paragraf keempat akan ngomongin tentang jarak yang menjadi efek negatif dari hal ini. Paragraf kelima akan ngomongin tentang conclusion bahwa ya
keuntungan dari menjalankan kelas secara manual itu tetap lebih banyak daripada kerugiannya dalam hal ini gitu. Oke Kak, ini udah aku perbaiki ini udah aku bikinin paragraf pertama. Tugasnya Kak Rini adalah bikin paragraf kedua, ketiga, keempat sama kelimanya, ditulis ya, dibikin. Ingat tidak lebih dari minimal 250 kata dan tolong jangan lebih dari 350 kata, itu it will be too much karena faktanya kakak tuh akan disuruh nulis cuma sekitar 40 menit untuk esai kayak gini. Oke, aku tunggu tulisannya besok sebelum jam 6:30 pagi ya. Sebelum jam 6:30 pagi, kenapa? Biar jam 7 aku udah bisa ngoreksi. Sebelum masuk kelas biar aku bisa ngoreksi dulu gitu. Jadi nanti bisa lebih cepat. Oke, terima kasih Kak Rini. Selamat bersibuk-sibuk ria di sana. Bye.